Oke teman-teman, di saat ini saya akan membahas mengenai latar belakang kekristenan di Sumatera. Perlu teman-teman ketahui bahwa Sumatera merupakan daerah yang memiliki banyak keberagaman, baik itu dari sisi budaya, sosial, ekonomi, maupun agamanya. Dan daerah Sumatera seringkali dikenali dengan sebutan Tanah Batak. Dan sebelum masuknya agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu, masyarakat setempat sebelumnya sudah mempunyai kepercayaan. Dan kepercayaan tersebut bisa dibilang sejenis dengan kepercayaan animisme yang sering mereka kenali dengan agama Parmalim. Nah, agama ini mereka mempercayai bahwa ada sebuah kekuatan supranatural yang berasal dari alam yang dianggap kuasanya itu melebihi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka beranggapan bahwa hal tersebut layak untuk dijadikan kepercayaan dan untuk disembah. Kemudian masuknya agama Kristen di Indonesia, tentunya kita ketahui bahwa tidak pernah terlepas dari lembaga sending yang dimulai sejak kedatangan Eropa pada abad ke-19. Kekristenan di Sumatera tidak terlepas dari lembaga sending juga, dan salah satu lembaga sending yang berperan penting dalam penyebaran agama kekristenan di Sumatera adalah RMG. RMG ini merupakan lembaga yang berasal dari Jerman, dan lembaga ini memulai proses penyebarannya sekitar tahun 1800-an. Nah, namun perlu teman-teman ketahui bahwa lembaga ini bukanlah lembaga pertama atau lembaga yang satu-satunya melakukan penyebaran di Sumatera. Namun sebelumnya juga ada lembaga-lembaga tertentu yang telah mengambil bagian dalam proses penyebaran kekristenan ini. Terus teman-teman, dalam proses penyebaran kekristenan di Sumatera ini tentunya ada beberapa tokoh misionaris yang memainkan peran penting. Di antaranya ada Nomensen, ada juga disinggung Monson dan Liman, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, para misionaris ini mereka mempunyai strategi yang sangat unik untuk melakukan penyebaran. Mereka mendirikan sekolah, mereka mendirikan gereja, mereka mendirikan rumah sakit, stasiun, dan hal-hal lainnya yang membuat sehingga masyarakat di sana tertarik. Namun perlu diketahui juga bahwa proses penyebaran yang mereka lakukan tentunya tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Ada berbagai macam tantangan-tantangan yang mereka hadapi yang membuat sehingga proses penyebaran mereka bisa dibilang terganggu. Namun itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk melakukan proses perkembangan di kekristenan di Sumatera. Oke teman-teman, di saat ini saya akan membahas mengenai awal masuknya kekristenan di Sumatera. Pada tahun 1824, Perjanjian London mengatur kepentingan Belanda dan Inggris yang berlangsung di Kepulauan Melayu dengan ditetapkannya Malaya sebagai wilayah kepentingan Inggris dan mengakui Sumatera yang dimana kekuasaan di wilayah Bengkulu pada tahun 1685 dipegang oleh Inggris sebagai wilayah pengaruh Belanda. Namun dikarenakan terjadi perang Aceh dan berbagai masalah lainnya, pemerintah kolonial Belanda sama sekali mereka tidak berupaya untuk melakukan perluasan kekuasaan ke wilayah pesisir timur dan Tapanuli Utara selama 40 tahun. Masuknya agama Kristen seperti yang tadi saya sebutkan di latar belakang, masuknya agama Kristen di Indonesia tentunya tidak pernah terlepas dari lembaga-lembaga sending. Dan salah satu lembaga sending yang mengambil peran penting dalam proses penyebaran agama Kristen di Sumatera adalah RMG yang merupakan lembaga berasal dari Jerman. Proses perjalanan misi dari para misionaris RMG ini berhasil
sehingga terbentuklah dua gereja yang menjadi perhatian utama para misionaris, yaitu HKBP dan GBKP. Namun meskipun berbeda dalam banyak hal, perkembangan di kedua wilayah dan gereja ini memberikan wawasan tentang proses perubahan agama di Sumatera tanpa mengabaikan perkembangan yang sangat penting juga di wilayah dan gereja lainnya. Dalam diskusi ilmiah, nama Batak merujuk pada pengelompokan etnologis masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda tetapi serupa dan yang bahasanya meskipun terlalu khas untuk dianggap sebagai dialek saling terkait erat. Namun perlu diketahui bahwa organisasi dari RMG bukanlah organisasi yang satu-satunya atau yang pertama hadir di Sumatera pada saat itu. Sebelumnya sudah ada lembaga-lembaga lainnya yang datang untuk melakukan proses penyebaran di Sumatera, namun misi mereka gagal. Ulang ya, bersaudara. Oke teman-teman, di saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses penyebaran agama Kristen di wilayah suku Batak Toba. Awal penyebaran agama Kristen di Batak Toba dimulai pada tahun 1857 dengan diselesaikan oleh misionaris Belanda G. van Asselt di dataran tinggi Sipirok di Angkola, Batak bagian selatan. Yang kali ini wilayah ini sudah menjadi wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda yang begitu sangat efektif. Nah teman-teman, di Batak Toba inilah Nommensen memulai proses penyebaran agama kekristenan. Dia ditemani oleh 3 misionaris yang merupakan utusan dari Gereja Kebangkitan Independen di Ermelo, Belanda. Mereka diantaranya ada Damer Boer, Van Dalen, dan juga Koster. Para misionaris pertama dari RMG tiba di Sumatera Utara setelah pemberontakan Dayak pada tahun 1859 di Kalimantan. Ketika misi tersebut ditarik setelah beberapa staf terbunuh dan pemerintah kolonial Belanda kemudian memberi larangan kepada para misionaris dan membatasi mereka untuk tidak memasuki wilayah-wilayah pedalaman yang ada di Sumatera. Kemudian pada tahun yang sama, Inspektur RMG Friedrich Fabri ketika mengunjungi Belanda, ia mengetahui bahwa publikasi Dr. Herman Neubronnen van der Tuk yang sejak tahun 1849 telah melakukan survei yang begitu sangat produktif terkait bahasa Batak dengan mengatasnamakan Lembaga Alkitab Belanda yang beroperasi dari pangkalan di Barus. Pada tanggal 7 Oktober 1861, 3 misionaris dari RMG, diantaranya ada J.C. Klamer, J.W.S. Hein, W.F. Betts, kemudian bergabung dengan Van Asselt untuk berdiskusi di rumah Bondon Lolot Nasution di Parahusurat di Sipirok, di mana pada diskusi mereka ini mereka membahas terkait misi penyebaran kekristenan yang akan mereka lakukan di wilayah Batak dengan menugaskan para misionaris juga melibatkan diri mereka sendiri bertanggung jawab dengan wilayah-wilayah tertentu yang nantinya akan dibagikan kepada mereka untuk melakukan proses penyebaran kekristenan. Tanggal pertemuan dari perjalanan misi ini kemudian diakui sebagai fondasi berdirinya HKBP dengan dipelopori oleh Hein, Klamer, Betts, dan juga Van Asselt. Dan juga karena ada klaim dari beberapa orang Batak, mereka merasa bahwa ketika para orang ini melakukan perjalanan mereka menemukan makna mistis dari hal yang dilakukan oleh misionaris ini. Dengan pengucapan V sebagai apa dalam bahasa Batak, kemudian inisial tersebut membentuk sebuah kalimat
yang seringkali kita dengar secara akrab dengan sebutan HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan. Kemudian pada tanggal 2 April 1861, Van Asselt membaptis orang Kristen Batak pertama, yaitu Jacobus Tampubolon dan Simon Siregar. Asisten awam Batak lalu ditunjuk untuk mendirikan sekolah-sekolah Alkitab di beberapa desa. Sejak masa Perang Padri, Batak Selatan sebagian besar penduduknya telah beragama Islam, sedangkan umat Kristen merupakan komunitas minoritas yang aktif pada zaman modern yang jumlahnya stabil, yaitu sekitar 10% dari populasi Sipiro. Nah, kemudian teman-teman, saya akan membahas apa saja sih strategi dan peran misionaris yang berkaitan dengan penyebaran kekristenan di wilayah Batak Toba. Nah, pada tahun 1871, misi Mennonite Belanda mendirikan stasiun di Pakatan di bawah pemerintahan Heinrich Dirks. Diikuti kemudian oleh 2 stasiun selanjutnya. Beberapa stasiun cabang, 2 rumah sakit, sebuah panti asuhan, dan sekolah serta hal-hal yang lainnya didirikan sebagai pendukung penyebaran misi ini. Kemudian, jemaat-jemaat ini bergabung dengan Gereja Batak HKBP pada tahun 1931 bersama dengan jemaat-jemaat yang didirikan oleh Komite Jawa. Tetapi kaum Mennonite membentuk kembali komunitas mereka tersendiri pada tahun 1951. Muller-Kruger mengakui bahwa keberhasilan yang dialami oleh misi RMG di tengah masyarakat Batak Toba adalah organisasi dan strategi koperasi dan dukungan yang kuat dari Jerman setidaknya sampai tahun 1914 membantu sekali terkait proses perkembangan di Batak Toba. Dari pertemuan 4 misionaris di Sipirok pada tahun 1861, mereka kemudian mulai menyusun strategi mereka dan memastikan bahwa hal tersebut harus dipatuhi oleh para misionaris, dan kemudian para misionaris ini dikirimkan ke daerah-daerah strategis seiring dengan perubahan situasi dan perkembangannya peluang-peluang yang telah mereka dapati. Kemudian Nommensen ini adalah salah satu tokoh yang mempunyai peran yang begitu sangat penting dan membawa pengaruh yang begitu signifikan dalam proses penyebaran agama Kristen di Batak Toba. Dia juga merupakan bagian dari sebuah tim pekerjaan, bagian dari strategi keseluruhan. Kemampuannya dalam beradaptasi dengan orang Batak Toba menjadi strategi baru untuk menjalankan misi mereka dalam penyebaran kekristenan di Sumatera. Awalnya ketika Nommensen melakukan perjalanan di Batak Toba ini, ia mengalami yang pada akhirnya teman-teman dari penolakan yang ia terima, ia kemudian berinisiatif untuk mendirikan Huta Damai atau Desa Damai yang memiliki gereja dan sekolah sendiri. Orang Batak menganggap Nommensen ini seperti raja dikarenakan ia memimpin desa. Nommensen sendiri tidak memaksa orang-orang pada saat itu untuk masuk pada agama kekristenan, melainkan ia melakukan dialog dengan cara yang sesuai dengan budaya Batak yang suka dengan musyawarah.
Ia juga sangat menghargai adat Batak selama tidak bertentangan dengan ajaran Kristen. Ia bekerja sama dengan istrinya, Carolina, dan rekan misionaris Johansen, serta tokoh Batak Raja Pontas Luman Tobing. Mereka ini kemudian membentuk satu tim yang kuat dalam perkembangan kekristenan. Nommensen menyebarkan Injil ke Danau Toba dan menjaga hubungan dengan begitu hati-hati dengan pemimpin adat seperti Sisingamangaraja. Dan kemudian ia mulai membaptis keluarga secara bersama, sesuai dengan budaya Batak yang bersifat kolektif. Ia membangun gereja rakyat. Kemudian ia menyatukan budaya Batak dengan memakai struktur seperti dalihan Natolu dan jabatan Sintu. Pendidikan juga mempunyai peran yang cukup penting dalam proses perkembangan kekristenan yang dilakukan oleh Nommensen. Sekolah dibuka, guru-guru dilatih, dan mereka menjadi penginjil di berbagai tempat. Selain memberitakan Injil, misi ini juga membantu masyarakat secara sosial seperti mengobati orang sakit, menghapus perbudakan, dan mengenalkan pertanian baru. Kemudian pada saat Nommensen ini meninggal pada tahun 1918, Gereja Batak atau yang sering dikenali dengan HKBP telah berkembang begitu pesat. Dalam 60 tahun kekristenan menyebar secara luas dan memberi warna baru bagi budaya Batak tanpa menghapus jati diri mereka sebagai orang Batak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebaran agama Kristen di wilayah suku Batakaro. Suku Batakaro adalah suku Proto Melayu yang mendiami dataran tinggi dan sebagian dari dataran rendah di Sumatera Utara. Mereka membentuk komunitas berbasis desa atau urung. Agama tradisional Karo dikenal sebagai Parbegu atau Kinitekan Sipamena yang menekankan pemujaan roh leluhur Begu atau Begu dan Tendi. Dan dewa utama disebut di Batak dengan 3 wujud, yaitu Tuhan di atas, Tuhan di dunia tengah, dan Tuhan di bawah. Masyarakat terbuka pada pengaruh luar, namun tetap mempertahankan adat dan identitas di tengah persaingan dengan Melayu dan Aceh yang beragama Islam. Masuknya kolonialisme Belanda membawa perubahan besar, namun juga menimbulkan perasaan terancam terhadap agama, adat, dan kebebasan mereka. Karena itu, agama Kristen yang dibawa misionaris awalnya dianggap sebagai agama asing yang mengganggu tatanan tradisional masyarakat Karo. Strategi dalam menghadapi penolakan, para misionaris menyesuaikan strategi dengan konteks lokal. Mereka mendirikan sekolah yang dibiayai oleh perusahaan perkebunan untuk memperkenalkan pendidikan modern sekaligus nilai-nilai kekristenan. Mereka mempelajari bahasa, budaya, dan agama tradisional Karo agar lebih kontekstual serta berusaha menjalin hubungan dengan pemimpin adat. Namun strategi ini tidak selalu berhasil karena konflik internal antara kepala suku dan kecurigaan antara terhadap campur tangan luar. Para misionaris juga menyesuaikan ibadah dengan budaya setempat seperti memakai bahasa Karo dalam kebaktian dan menyukai struktur sosial klan. Pada masa pendudukan Jepang dan reformasi Indonesia, gereja beradaptasi dengan situasi nasional dan dukungan kemerdekaan. Peran misionaris ini memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di tanah Karo, namun kehadiran mereka sejak awal dicurigai sebagai bagian dari strategi kolonial.
Misi ini mendapat dukungan dari tokoh seperti J.T. Creamer dan para pemilik perkebun yang memfasilitasi pendidik sekolah oleh Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG. Meskipun upaya pendidikan dan penginjilan dilakukan, banyak orang Karo menolak karena menganggap para misionaris sebagai perpanjangan tangan kolonial Belanda dan perusahaan Eropa. Beberapa misionaris juga mencatat adat dan budaya Karo, namun ini juga dinilai sebagai bagian dari kontrak budaya upaya pendirian pos misi di Kabanjaya yang ditolak masyarakat dijadikan alasan bagi Belanda untuk melakukan aksi pada tahun 1904, memperkuat persepsi bahwa Kristen adalah agama asing dan misionaris adalah bagian dari penjajahan. Yang berikut tantangan. Misi Kristen di Tanah Karo menghadapi banyak tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun politik. Masyarakat melihat agama Kristen sebagai ancaman terhadap adat dan identitas Karo. Selama 6 dekade awal, hanya 5.000 orang yang memeluk Kristen, dan mereka kerap dicap sebagai Belanda hitam. Sistem kekerabatan dan kepercayaan kepada roh leluhur sangat mengakar sehingga upaya kekristenisasi dianggap sebagai gangguan terhadap tatanan sosial dan spiritual. Selain itu, kekuatan Islam di wilayah sekitar serta citra Kristen sebagai bagian dari kolonialisme harus menghadapi tantangan ganda, yaitu menembus pertahanan budaya lokal dan menghapus stigma sebagai agen penjajahan. Semua ini membuat penyebaran Kristen berlangsung lambat dan memerlukan kesabaran serta sensitivitas budaya yang tinggi. Serta tantangan yang dihadapi penyebaran ini berkembang juga. Setelah kemerdekaan Indonesia, penyebaran agama Kristen di Tanah Karo mengalami loncatan dari 5.000 orang pada 1950 menjadi 35.000 pada 1965 dan terus bertambah dalam tahun-tahun berikutnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh dinamika politik nasional, akses terhadap pendidikan, dan perubahan sosial pasca kolonial. Misi Kristen berperan dalam modernisasi seperti pembangunan sekolah, penghapusan praktik perbudakan. Selanjutnya, HKBP sebagai faktor Kristen utama dalam perkembangan ekumenis dan politik di Indonesia dari tahun 1945 sampai 1980. Yang pertama, yaitu konflik internal HKBP dan pengaruh politik. Setelah Belanda menguasai pantai timur Sumatera, HKBP terpecah menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah Republik dan wilayah Belanda. Yang kedua, pada Desember 1947, kelompok Republik menuduh Belanda memanfaatkan pendeta untuk mempromosikan pandangan Belanda. Selanjutnya itu, pemerintah Republik Napanuli melarang delegasi dari Pantai Timur menghadiri Sinode Umum akhir November 1948. Termasuk pada yang kedua, yaitu peran HKBP dalam politik dan ekumenis. HKBP berperan dalam hubungan antar gereja, pemerintah, dan partai utama. Selanjutnya itu HKBP aktif dalam gerakan ekumenis sejak 1940-an, mengirim mahasiswa ke seminar dan konferensi internasional. Selanjutnya itu tahun 1948 menjadi anggota pendiri Dewan Gereja Dunia atau disingkat DGD.
Tahun 1952 menjadi anggota LWV setelah merumuskan pengakuan iman HKBP 1951. Yang ketiga yaitu kemandirian gereja-gereja di daerah. Gereja Kristen Protestan Simalungun atau yang disingkat GKPS berdiri 1963 setelah perjuangan panjang karena dominasi Batak Toba. Yaitu selanjutnya ada Gereja Kristen Protestan Angkola yang disingkat GKPA berdiri 1975 setelah sebelumnya hanya mendapat status otonomi dalam HKBP. Yang keempat yaitu konflik organisasi di HKBP. Tahun 1959 muncul konflik distrik Jawa Kalimantan terkait kebijakan keuangan dan personalia. Sinode Agung 1962 memicu pembentukan gereja baru yaitu GKPI tahun 1964 akibat konflik internal dan ketidakpuasan terhadap pimpinan pusat. Juga muncul gereja HKBP Lutheran, kemudian disingkat jadi GKLI, ada juga GPPP dan GKPPD dari suku Pakpak Dairi tahun 1992. Selanjutnya isu adat dan kekristenan. HKBP membagi adat ke dalam 3 kategori, yaitu positif, netral, dan negatif. Seminar Adat HKBP 1968 dan 1976 berusaha menjawab benturan adat dan kekristenan. Sejak 1980 sampai 1990-an, gereja-gereja evangelikal dan Pantekosta menolak adat, memicu konflik seperti pembakaran ulos dan simbol adat lainnya. Selanjutnya kita masuk pada tahun 1980 sampai 2000 yaitu tentang HKBP dalam kekacauan dan konflik dengan pemerintah. Konflik besar yang terjadi dalam tubuh HKBP selama dekade 1980 sampai 1990-an adalah salah satu fase paling krusial dalam sejarah gereja tersebut. Walaupun jumlah bertambah dan banyak yang sukses secara sosial politik, gereja menghadapi konflik internal, teologis, dan struktural. Puncaknya adalah pertarungan kekuasaan antara SAE Nababan dan PMC Hombing serta intervensi pemerintah yang memecah belah negara secara signifikan. Isu utama berkaisar pada gaya kepemimpinan, program reformasi, penginjilan, serta hubungan gereja dan pemerintah yang menyebabkan perpecahan mendalam dan berlarut-larut sehingga merimbas pada citra kekristenan di Indonesia. GBKP Gereja Batak Karo Protestan. Setelah Revolusi Indonesia, masyarakat Karo mengalami transformasi sosial yang besar. Masa ini ditandai dengan semangat optimisme, mobilitas sosial yang meningkat, keterbukaan terhadap pendidikan, serta integrasi penuh dalam kehidupan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, agama Kristen khususnya GBKP mengalami pertumbuhan luar biasa. Pada tahun 1950, jumlah anggota Kristen di Kaloran sekitar 5.000 orang dan meningkat drastis menjadi 35.000 orang pada tahun 1965 bersamaan dengan perayaan 75 tahun misi Kristen di Tanah Karo. Bahkan antara tahun 1966 dan sampai 1970 tercatat 60.000 baptisan baru. Gereja Katolik juga mengalami perkembangan signifikan meski jumlahnya sulit dipastikan karena struktur yang teritorial. Namun demikian, GBKP tumbuh menjadi gereja Karo terbesar dan organisasi masyarakat sipil yang sangat berpengaruh. Meskipun pada awalnya agama Kristen dicurigai karena kaitannya dengan kolonialisme dan perusahaan Eropa, pengalaman masa reformasi mengubah citra ini. Orang-orang Karo menyaksikan bahwa para Kristen Karo termasuk pemimpin gereja turut berjuang tanpa dukungan asing. Gereja menyatakan dukungan jelas terhadap nasionalisme dan budaya lokal termasuk adat, musik, dan tari Karo yang sebelumnya ditolak oleh para misionaris kolonial. Pada tahun 1950-an, gereja mulai menyatu lebih erat dengan struktur masyarakat. Pemuda Kristen yang dilatih dalam program GBKP mulai tampil sebagai pemimpin di tingkat lokal dan pemerintah. Model pemerintah gereja yang
presbyterial sinode memberi pengalaman demokratis dan partisipatif yang baru dalam masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal struktur ruang. GBKP juga membuka ruang bagi kepemimpinan awan melalui jabatan panetua dan diaken yang membawa status sosial baru. Gereja mulai dipandang sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi modern dan progresif sejalan dengan meningkatnya minat terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan pada tahun 1990-an, GBKP bergerak menjauh dari pietisme yang pasif menuju iman yang aktif dan kontekstual. GBKP mulai mendorong wirausaha, syawada, dan tanggung jawab sosial di bawah kepemimpinan orang Karo sendiri. Didirikan Departemen Diakonia dan Pengembangan yang berhasil membangun proyek-proyek nyata seperti pembangkit listrik mini hidro dan sistem irigasi desa, mencerminkan perpaduan antara etika gotong royong Karo dan inovasi pembangunan. Selanjutnya kita masuk pada GKPS. GKPS atau kepanjangannya yaitu Gereja Kristen Protestan Simalungun berdiri sejak pada tahun 1963. Namun semangat untuk membentuk gereja sendiri sudah mulai terlihat sejak tahun 1928. Saat itu umat Kristen Simalungun merayakan 25 tahun berdirinya jemaat Pematang Raya yang dianggap sebagai tonggak awal penyebaran Injil di wilayah tersebut. Dalam perayaan tersebut, mereka mulai menyadari bahwa perkembangan gereja berjalan lambat karena dominasi orang Batak Toba dalam kepemimpinan misi serta penggunaan bahasa Toba dalam kegiatan gereja. Umat Kristen Simalungun menginginkan agar bahan-bahan keagamaan seperti Alkitab dan buku diterjemahkan dalam bahasa Simalungun. Mereka juga mendorong agar lebih banyak orang Simalungun dipersiapkan untuk menjadi guru, penginjil, dan pendeta. Kemudian mereka juga menerbitkan majalah bulanan atau yang dikenal dengan Sinalsal, yang berarti Sinal, untuk mendukung perjuangan ini. Slogan mereka saat itu adalah Simalungun harus dimenangkan oleh dan dalam bahasa Simalungun. Sayangnya, HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan dan Misi Batak Toba tidak segera merespon harapan tersebut. Barulah pada tahun 1935 Simalungun menjadi distrik dalam HKBP dan beberapa tahun kemudian Jewismar Saragi diangkat sebagai pendeta. Namun tuntutan umat Kristen Simalungun agar memiliki gereja sendiri tidak dipenuhi secara penuh. Pada tahun 1953, saat memperingati 5 tahun penyebaran Injil di Simalungun, HKBP justru hanya memberikan status otonomi khusus dengan membentuk HKBP Simalungun dan menunjuk Jewismar Saragi sebagai wakil Eporus atau pemimpin daerah. Banyak orang Simalungun merasa bahwa ini hanyalah bentuk baru dari kontrol yang tetap dikuasai oleh Batak Toba, tanpa menghargai jati diri dan kehendak masyarakat Simalungun. Setelah perjuangan panjang, akhirnya GKPS berdiri sebagai gereja mandiri pada tahun 1963. Walaupun disambut dengan masyarakat besar, sebagian umat Kristen Simalungun masih merasakan adanya tekanan budaya, dominasi, dan pihak Batak Toba. Oleh karena itu, hingga kini masih ada kesadaran yang tumbuh di kalangan orang Simalungun bahwa mereka adalah kelompok etnis yang berbeda dan bukan bagian dari suku Batak Toba, meskipun secara tradisional pernah dianggap memiliki hubungan marga. Dari makalah kami membuat tanggapan kritis. Makalah ini menceritakan dengan jelas dan lengkap mengenai sejarah masuk dan berkembangnya agama Kristen di Sumatera, terutama di kalangan suku Batak Toba, Karo, Angkolang, dan komunitas lainnya. Penekanan pada tokoh-tokoh seperti Nomensen serta peran misi Protestan dan Katolik memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika penyebaran kekristenan. Namun, makalah ini juga menunjukkan bahwa proses misi bukanlah sekedar soal pewartaan iman, melainkan erat kaitnya dengan kolonialisme, politik, dan dinamika budaya lokal. Kerap kali para misionaris dianggap sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial, terutama di Karolan, sehingga menimbulkan eksistensi yang kuat ketika kekristenan
diasosiasikan dengan kekuasaan asing, kehadirannya tidak diterima sebagai kabar sukacita, melainkan ancaman terhadap adat dan kemerdekaan lokal. Penting dicatat bahwa keberhasilan penyebaran agama Kristen sangat bergantung pada konteks lokal, sejauh mana misionaris dapat memahami dan menghormati budaya setempat, serta membangun kepercayaan sosial. Pendekatan inkulturatif yang dilakukan oleh tokoh seperti Newman Zen yang menghormati adat Batak sambil membangun gereja rakyat terbukti lebih berhasil daripada pendekatan top-down yang berasosiasi kuat dengan kolonialisme. Oke teman-teman, saya akan mengambil kesimpulan dari semua poin yang telah disampaikan. Jadi, apa yang telah dibahas dalam makalah kami merupakan sebuah proses perjalanan penyebaran agama kekristenan di Sumatera. Dan tentunya perjalanan mereka ini tidak terlepas dari pengaruh agama serta budaya lokal maupun masuknya agama Islam juga kolonial Belanda pada masa itu. Ada juga beberapa tokoh yang mengambil bagian penting dalam proses penyebaran kekristenan ini. Salah satu yang sangat terkenal adalah Nommensen. Kemudian yang juga sempat disinggung ada Monson dan juga Liman, namun tidak dijelaskan secara spesifik. Nah teman-teman, meskipun tanah Batak ini diwarnai dengan berbagai perbedaan dan keberagaman, namun hal tersebut tentunya tidak menjadi penghalang bagi para misionaris ini untuk tetap menjalankan misi mereka di Sumatera. Dengan mereka berupaya untuk beradaptasi dengan melakukan berbagai strategi-strategi, menggunakan kemampuan-kemampuan mereka dari berbagai macam bidang. Hal tersebut menjadi upaya yang tentunya sangat luar biasa untuk membantu proses penyebaran kekristenan yang di Sumatera. Selain itu, tentunya proses penyebaran agama kekristenan di Sumatera tidak pernah terlepas dari peran agama lokal, daerah-daerah penyebaran kekristenan, serta juga kita pastinya akan tetap membahas mengenai strategi, peran misionaris, tantangan yang dihadapi, serta juga menyinggung terkait misi dari agama Katolik. Nah teman-teman, upaya dan dedikasi yang dilakukan oleh para misionaris ini ternyata tidak sia-sia, melainkan membuahkan hasil yang begitu baik. Terbukti lewat apa yang kita saksikan saat ini, bahwa dari perjalanan yang dilakukan oleh para misionaris ini di Sumatera, kemudian lahirlah gereja, berdiri juga beberapa stasiun, sekolah, rumah sakit, dan juga hal-hal yang lainnya yang mereka dirikan. Dengan demikian, hal-hal yang mereka lakukan tersebut membuat daerah Sumatera menjadi daerah yang begitu maju. Bukan hanya dari sisi penyebaran agama kekristenan, tetapi juga dari perkembangan bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga bidang-bidang yang lainnya.